La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nah, jemaah yang saya muliakan, para alim ulama kami, ustaz-ustaz kami, tuan guru kami, orang tua kami, senior kami, bapak saudara sekalian. Kurang lebih sampai jam 7, Pak. Jam 7 kita akan buat muzakarah makomi dan juga masturuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betahkan bapak-bapak semua di sini. Amin. Nah, jemaah, penyampaian ini paling pertama dan terutama sekali tentu saja untuk orang yang berbicara sendiri, jemaah. Masya Allah. Doakan, Pak, supaya orang yang berbicara ini bisa mengamalkan dan mendakwakannya, dan juga kita ini semua, jemaah. Nah, jadi kerja makomi, Maulana Sa'ad pernah tanya, apa tuh kerja makomi? Maulana Sa'ad Damat Barakatuhum pernah tanya, apa tuh kerja makomi? Maka beliau sendiri menjawab, kerja makomi, atau jangan pernah kamu, kata Maulana Sa'ad, menyatakan bahwa di masjid kamu sudah hidup amal. Jangan pernah kamu mengatakan di masjid kamu sudah hidup amal kalau dari masjid kamu ini belum bisa menghantar satu jamaah sempurna ke negeri jauh, jemaah. Jadi beliau mengatakan kerja makomi adalah manakala dari mahala kita telah sanggup mengeluarkan jamaah sempurna ke negeri jauh, jemaah. Kita nggak usahkan jamaah sempurna ke negeri jauh, jemaah. 3 hari kita aja masih mencret-mencret, ya kan? Jamaah rahimakumullah. 3.160 mahala yang ada amal di Sumatera Utara ini, jemaah. 3.160 mahala yang ada amal di Sumatera Utara ini. Dari 3.100 itu yang bisa mengeluarkan 3 hari ini, periode terakhir ini, cuma 393 jemaah, jemaah. 1.700 lebih lagi, 2.700 lebih lagi mahala yang ada amal belum bisa mengeluarkan jamaah 3 hari rijal. Bagaimana mau mengeluarkan jamaah ke negeri jauh, jemaah? Kalau 3 hari rijal aja tak bisa keluar dari mahala kita. Masya Allah. Maka doa kepada Allah, buat usaha, pasang tekad, jemaah. Buat kerja di mahala kita supaya jamaah 3 hari ini bisa keluar dari mahala kita. Dari jur bulanan halakoh, jamaah rahimakumullah, di situ bisa diambil tuh. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ada satu kesalahpahaman besar dalam diri orang-orang yang buat dakwah ini. Bukan orang umum, orang-orang yang buat dakwah merasa bahwa sholat 5 waktu wajib tuh 5 kali 1 hari lebih penting lagi daripada dakwah. Saya ulang, Pak. Orang yang buat dakwah ini merasa sholat 5 waktu yang wajib hari-hari itu lebih penting lagi daripada dakwah, jemaah. Dengan sebab inilah makanya dakwah nggak jalan-jalan. Innakum fi zamani man taraka minkum usra ma'umira bihi halaka wa ya'ti 'alan nasi zamanun man 'amila minhum bi usri ma'umira bihi naja. Rawahu Tirmidzi.
sabda Nabi kurang lebih ya Pak, zaman sekarang ini, manakala kalian, itu sabda Nabi kepada para sahabat, meninggalkan 10% dari apa yang diperintahkan dalam agama, maka kalian akan binasa. Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi menyebutkan ini, hadis ini bukan untuk ibadah, tapi hadis ini untuk dakwah. Jadi kalau dulu Nabi, para sahabat menjalankan dakwah ini 90%, 10% aja tak dijalankan, ini binasa. Tetapi nanti akan datang zamannya manusia, manakala daripada mereka bisa mengamalkan 10% saja dari apa yang diperintahkan dalam agama. Kita inilah 10% aja jemaah dakwah, maka kita akan selamat. Sehari semalam 24 jam, 10%-nya 2,4 jam. Ini dalil ya Pak. 2,4 jam dibulatkan jadi 2,5 jam. Jemaah. Kalau mampu, ini selamat. 2,4 jam, 144 menit. Itu yang ada jaminan selamat dari Nabi jemaah. Jadi ahbab-ahbab ini ada yang selamat, ada yang belum selamat jemaah. Yang buat 10% ini Nabi yang jamin Pak selamat. Di bawah 10% nggak ada jaminan selamat. Apa bedanya ahbab yang selamat dengan ahbab yang tak selamat? Ahbab yang selamat ini jemaah, kalau dia lihat maksiat, lihat paha perempuan mulus, keluar air matanya jemaah. Tapi kalau ahbab yang belum selamat, nengok paha perempuan mulus, keluar air liurnya jemaah. Kita tanya nih diri kita masing-masing, kita nih ahbab yang selamat atau yang belum selamat jemaah. Kenapa belum selamat? Tuh 10%-nya belum jalan jemaah. Yang penting jaga sholat 5 waktu jemaah. Penampilannya masih penampilan dakwah, fikir dakwahnya udah hilang, tak ada lagi jemaah. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menulis satu buku tipis, judulnya Amar Ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Dalam buku ini ada hadis nih, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Apa sabda Nabi? Amal dibanding dengan perang itu seperti satu ludah di lautan yang luas. Amal dibanding dengan perang macam satu ludah di lautan yang luas. Amal itu macam satu ludah aja, perang itu macam lautan yang luas. Amal perang dibandingkan dengan amar ma'ruf, ini dakwah, ajak manusia kepada kebaikan, macam itu juga, macam satu ludah di tengah lautan yang luas jemaah. Mudah-mudahan Allah beri faham kepada kita. Secara logika jemaah, kenapa nih perang ini lebih hebat daripada amal? Karena amal ini tidak ada halangan, tidak ada hambatan dari siapapun. Kalau Bapak mau baca Quran khatam 30 juz satu hari, tidak ada yang menghalangi. Mau zikir sampai 70.000 kali, tak ada yang menghalangi jemaah. Diri sendiri aja. Tapi kalau perang sudah berhadapan dengan orang, ada yang kita hadapi sudah. Kalau enggak kita penggal lehernya, dia yang menggal leher kita. Jemaah. Perang. Ada basa-basi? Tak ada. Namanya pun perang. Jemaah. Tinggal sabat aja. Kalau menang, Islam berjaya. Kalau mati, mati syahid, masuk surga. Dua-dua bagus jemaah. Tapi kalau dakwah berhadapan dengan orang dan kemudian ada risikonya jemaah. Wasbir alama asobak. Firman Allah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar
wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikan salat. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Anak-anak saja dalil Quran nih, Pak. Allah perintah untuk dakwah. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Dan bersabarlah kamu dengan apa yang bakal menimpa kamu. Jadi dakwah ini resikonya lebih berat ya Marifullah. Kadang-kadang kita datang ke rumahnya ucap salam, mukanya aja pun udah hitam nengok kita ya kan. Jamarikulah. Korban perasaan. Dalam satu Zakaroh Jamarikulah disebutkan satu orang di akhirat Jamarikulah. Belum diadili, belum dihisap Jamarikulah. Tahu-tahu orang ini udah langsung masuk aja ke dalam surga. Masuk aja ke dalam surga. Maka malaikat heran, "Yuh, ini orang ini nyelonong aja. Belum lagi diadili, belum diapa-apai." Jamarikulah. Maka malaikat datang kepada Allah. "Ya Allah, si anu itu ya Allah, belum diadili, udah masuk ke dalam surga." Apa firman Allah? Biarkan sajalah dia. Biarkan aja dia masuk surga. Firman Allah, aku malu untuk mencegahnya. Itu firman Allah, kata Allah, aku malu untuk mencegahnya. Karena dia sudah permalukan dirinya untuk agamaku ketika masih hidup di dunia. Jemaah. Nah ini Pak, tantangan dalam buat kerja dakwah macam-macam. Maka ganjarannya jauh lebih tinggi. Kalau perang, musuh mati masuk neraka. Tapi kalau dakwah, musuh bisa masuk surga. Jadi kawan Jabarullah. Dengan sebab dakwah masuk Islam. Dengan sebab dakwah orang maksiat jadi taat. Masuk ke dalam surga. Jabarullah. Dakwah dengan ibadah. Tuh macam petani yang nanam padi dengan beras. Ibadah tuh beras. Dakwah tuh petani yang nanam padi. Jadi Jamarullah, tidak mungkin beras ada kalau petani tak ada. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Jamarullah. Yang maksiat, yang tak beriman mati semua. Dihantam sama banjir ya kan. Yang hidup tinggal yang beriman aja 83 orang. Lepas itu Nabi Nuh pun wafat. Lepas Nabi Nuh wafat, apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman ini balik maksiat balik Jamarullah. Turun lagi Nabi buat dakwah lagi. Taat lagi. Nabinya wafat, maksiat balik. Turun lagi Nabi buat dakwah lagi. Lepas Nabi wafat, maksiat lagi. Sampai akhirnya diutus Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi lagi. Maka kitalah penerus-penerusnya Jamarullah. 10% aja. 10%. Jemaah rahimakumullah. Dengar nih. Ini dalil daripada Al-Qur'an. Ancaman daripada Allah untuk laki-laki perempuan yang tak mau buat dakwah. Ada rupanya ancaman dalam Quran. Ada. Bukan ada lagi, ada kali pun. Jamarullah. Kita jaga sholat 5 waktu betul-betul, tak dijaga di dakwah. Yang pertama Jamarullah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Itu zakat ila akhir ayat. Laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman saling bantu membantu, malah saling tolong menolong dalam mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sama-sama mendirikan sholat, sama-sama membayar zakat. Tuh tadi Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi mengatakan sifat laki-laki wanita beriman buat dakwah. Jadi kalau ada laki-laki wanita Islam tapi tidak buat dakwah, maka laki-laki wanita ini bukan laki-laki dan wanita yang beriman. Ini Quran Mbak dalilnya. Jadi laki-laki perempuan yang tak buat dakwah bukan laki-laki perempuan yang beriman. Satu. Yang kedua, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia merugi, semua laki-laki perempuan merugi. Ahli tafsir menyebutkan maksudnya merugi di sini merugi dunia, merugi akhirat.
kecuali laki-laki dan perempuan yang beriman, beramal soleh itu buat dakwah. Ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam perkara yang hak dan sabar dalam menjalankannya. Jadi kalau ini dijalankan tidak merugi dunia akhirat. Tapi kalau tidak dijalankan merugi dunia, merugi akhirat. Ancaman bagi laki-laki wanita yang tidak buat dakwah, bakal merugi dunia, merugi akhirat. Walaupun dia beriman, beramal soleh, tapi kalau tak buat dakwah merugi dunia, merugi akhirat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Allah perintah kepada Nabi, wahai Nabiku, sampaikan kepada umatmu. Maka Nabi pun bersabda, wahai umatku, inilah satu-satunya jalanku. Bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan. Tak ada dua, tak ada tiga, satu aja. Apa dia? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah dengan keyakinan yang tidak goyah, hujah yang nyata. Dan kerja ini adalah kerjaku dan kerja daripada pengikut-pengikut. Dulu Pak almarhum Ustadz Lutfi, semoga Allah lapangkan dan terangi kubur beliau. Apa katanya? Kalau ada wanita Islam tapi tidak buat kerja dakwah, maka wanita ini bukan pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wanita Pak, apalagi laki-laki. Jemaah. Jadi tidak digolongkan laki-laki wanita yang beriman, bakal merugi dunia akhirat. Tidak digolongkan laki-laki dan perempuan pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diakui jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min alabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum lalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, laki-laki dan perempuan, maukah kalian aku berikan satu usaha tijarah, bisnis yang bisa melepaskan kalian daripada azab yang pedih. Jadi mak, laki-laki perempuan beriman, kalau usaha ini dibuat, lepas daripada azab yang pedih. Tapi kalau tak dibuat, terancam dengan azab yang pedih. Apa usaha itu? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, perjuangkan agamanya, keluar di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau buat dakwah, lepas dari azab yang pedih. Tapi kalau tak dibuat, terancam dengan azab yang pedih. Jemaah, ini ancaman Allah dalam Quran bagi orang-orang laki-laki perempuan yang tak buat dakwah. Jemaah, untuk wanita Allah tambah lagi, surat At-Tahrim ayat 10. Ada dua wanita yang telah berkhianat kepada suaminya, firman Allah. Siapa dua wanita itu? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kenapa disebut berkhianat? Karena mengkhianati kerja dakwah suaminya. Bukan berselingkuh dengan laki-laki lain, tak pernah tuh istri Nabi Nuh, Nabi Lut berselingkuh dengan laki-laki lain. Berkhianat, mengkhianati kerja dakwah daripada suaminya. Istri Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, hei kaumku, jangan kalian ikut Nuh tuh, dia sudah gila. Suaminya Nabi buat dakwah dibilangnya gila, itulah pengkhianat. Istri Nabi Lut malah bersekongkol dengan kaum Nabi Lut yang homo. Jemaah, kau pengkhianat. Dari wanita yang tidak buat dakwah, tidak mendukung kerja dakwah, ini pengkhianat. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Jemaah, bukan main-main. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Istri Pak jadi musuh, anak jadi musuh. Asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat ini diceritakan dalam tafsir Jalalain. Satu orang sahabat nak keluar di jalan Allah. Waktu dia mau berangkat, istri anaknya nangis-nangis di situ supaya dia jangan berangkat. Akhirnya sahabat ini pun tak jadi berangkat. Ya berikutlah.
Jadi orang-orang yang tak mendukung kerja dakwah, ini Allah yang mencap dia ini sebagai musuh jemaah, menghalangi orang-orang yang buat kerja dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri faham kepada kita ini semua. Siap buat dakwah sampai hari kiamat insyaallah. Kurang kuat, siap buat dakwah sampai hari kiamat. Tak banyak Pak, 10% aja satu hari, 2,4 jam. Sebulan 30 hari, 10%-nya 3 hari. Setahun 360 hari, 10%-nya 36 hari. Dibulatkan jadi 40 hari. Jemaah. Tuh kemarin di Dumai, satu ulama baca Hayatus Sahabah, dalil keluar 6 bulan. Jemaah, dalil keluar 6 bulan. Ini berkenaan dengan kisah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Diutus Nabi dengan rombongannya kemana? Ke Yaman, mendakwah Bani Hamdan di sana. Nggak pakai perang, pakai dakwah aja. Hari-hari rombongan Sayyidina Khalid ini buat dakwah, buat. Tapi sampai 6 bulan belum ada satu orang pun dari Bani Hamdan itu yang mau masuk Islam. Ini jelas Pak, 6 bulan bukan perang, dakwah, betul-betul dakwah 6 bulan. Ngajak orang Bani Hamdan ini masuk Islam. Tak ada satu pun yang mau. Kemudian setelah 6 bulan Nabi ganti rombongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi pesan, ini rombongan Khalid yang mau pulang silakan pulang. Tapi kalau ada yang mau tambah masa ikut dengan rombongan Ali, silahkan ikut dengan rombongan Ali. Jadi udah 6 bulan nggak pulang Pak, tambah masa lagi, ikut rombongan Sayyidina Ali. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini merupakan salah satu orang yang tambah masa lagi ikut dengan Sayyidina Ali. Jemaah, udah 6 bulan tambah masa lagi. Jemaah, ada hadisnya. Cuma kadang-kadang karena kita ini bodoh, kita tak tahu jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Yang lebih parah udah bodoh tak mau belajar jemaah. Dari dulu, abar ya Mas? Ya aku masih seperti yang dulu katanya. Jadi jemaah, sekali lagi siap buat dakwah insyaallah. Siap buat amal makomi insyaallah. Jemaah, 3.160 masjid yang ada amal. Yang keluar 3 hari baru 393. Kenapa? Karena orang yang buat dakwah ini sangat-sangat sedikit. Sumatera Utara dari mulai pelajar sampai ulama 1 tahun jumlahnya 41.000 jemaah. Dari 41.000 ini yang buat 2,5 jam di Sumatera Utara ini cuma 3.900-an jemaah. Katakanlah 4.000. Jadi masih ada 37.000 lagi ahbab di Sumatera Utara ini tak buat 2,5 jam. Dalam keadaan seperti ini pun Allah sudah keluarkan jamaah begitu banyak di Sumatera Utara ini. Apalagi kalau 37.000 tadi ahbab tadi semuanya buat 2,5 jam jemaah. Coba alangkah dahsyatnya. Maka sekali lagi siapa buat 2,5 jam. Jadi jemaah, kerja makom ini kata masyayikh kita intinya cuma 2. Satu musyawarah harian, satu lagi 2,5 jam UMM sekarang. Agenda musyawarah harian yang dari Senin sampai Ahad itu Pak, di mahala Bapak yang mana yang sudah jalan, dibaca dan dijalankan. Tolong tunjuk tangan Pak. Agenda musyawarah harian tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi. Ini banyak nih, Masya Allah. Pak, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggi-tinggi. Lebih banyak yang belum daripada yang sudah ya kan. Padahal ini sudah jalan 4 tahun Pak. Dari tahun 2017 18, 19, 20, 21 4 tahun. Nggak jalan-jalan juga di tempat kita ini ya kan. Masya Allah.
Jadi jemaah musyawarah harian yang tidur nih, kasihan yang tidur nih. Apalagi kalau di muka nih, di depan, macam nantang dia sama yang bayan ya kan. Mau apa kau? Aku mau tidur. Bantai kalau situ. Ini menyakitkan hati yang bayan ini Pak. Soalnya di depan ya kan. Alhamdulillah. Sering saya sampaikan tuh almarhum Pak Yejeron, semoga Allah lapangkan dan terangi kubur beliau. Apa katanya? Karena ada kalanya satu orang sudah tidak berhajat kepada dunia, tapi ketika itu juga dia tidak berhajat kepada akhirat. Kan heran kita, ada orang yang dunia tak mau, akhirat pun tak mau. Jadi apa yang dia mau? Entah apa jemaah. Dunia tak mau, akhirat tak mau. Almarhum Pak Ye mengatakan orang yang dunia tak mau, akhirat tak mau, ini orang yang tidur dalam bayan jemaah. Orang yang tidur dalam bayan. Bangunkan Pak, tolong Pak kawan kita, kasihan. Kalau Bapak bangunkan, Bapak dapat ganjaran pahala bangunnya jemaah. Kan kasihan kita teriak-teriak di sini, dia tidur di situ jemaah. Bantai kaulah situ katanya. Masya Allah, kasihan deh. Jadi jemaah, nih dua nih. Ini musyawarah harian dengan 2,5 jam UMM. Kalau ibaratkan manusia, musyawarah harian itu macam otaknya manusia. Jadi agenda musyawarah harian yang Senin sampai Ahad itu macam otaknya manusia. 2,5 jam UMM itu macam anggota tubuh. Jemaah. Jadi satu orang kalau otaknya bagus, anggota tubuhnya bagus, baru bisa menghasilkan kerja. Kayak ini sekarang dunia nih. Pesawat luar angkasa, satelit luar angkasa, informatika ya kan. Mbah Google, apa namanya? Tahap-tahap lah tak ngerti lah kita. Mau datang ke satu tempat tengok aja tuh Mbah Google tuh. Udah sampai Pak di situ. Ini ya, kenapa? Pemikiran secara syariat, pemikiran otak manusia, dan kemudian didukung dengan anggota tubuh yang sehat. Makanya bisa jadi nih semua jemaah. Pesawat luar angkasa, satelit luar angkasa, jemaah, informatika jemaah, begitu maju. Otak dan anggota tubuh bagus. Apapun kerja bisa dihasilkan jemaah. Jadi musyawarah harian ini macam otak manusia. Jadi kalau ada mahala tak ada musyawarah hariannya, itu macam manusia yang nggak ada otaknya jemaah. Anggota tubuh. Jadi dua-dua masih sehat. Otaknya sehat, anggota tubuhnya pun sehat. Otaknya mantap, anggota tubuhnya pun mantap. Otaknya cemerlang, anggota tubuhnya pun kuat untuk buat kerja. Musyawarah hariannya bagus, 2,5 jam UMM-nya pun mantap jemaah. Anggota tubuh, bagaimana kalau satu orang otaknya cemerlang tapi anggota tubuhnya nggak bisa kerja? Stroke jemaah. Tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Kenapa? Kena stroke. Jadi mahala yang tak ada 2,5 jamnya tuh mahala stroke jemaah. Ada di antara kita yang mau mahalanya jadi mahala stroke? Tunjuk tangan Pak. Jemaah. Kita semuanya pasang tekad, jangan sampai mahala kita jadi mahala stroke, mahala yang tak ada 2,5 jam UMM-nya jemaah. Kita pasang tekad, mahala saya akan jadi mahala yang hidup 2,5 jam UMM bahkan sampai sempurna. Siapa yang pasang tekad Pak? Angkat tangan tinggi-tinggi jemaah. Ingat Pak ya, ini janji Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di sini insya Allah angkat tangan tinggi-tinggi, pulang ke rumah Bapak kelonan juga sama bini Bapak 2,5 jam jemaah.
Insya Allahnya cuma di sini. Sampai rumah nampak hidung istri udah lupa 2,5 jam dulu. Nampak hidungnya aja lupa, apalagi nampak yang lain ya kan. Siapa ya, insya Allah ya. Jadi yang belum ada agenda musyawarah hariannya minta lagi, cetak lagi. Saya ada bawa tuh Pak di bawah, cuma saya lupa tadi bawanya kemari. Mau saya tunjukkan sama bapak-bapak di situ yang sudah dilaminating jemaah. Agenda harian mahala. Mudah-mudahan semua mahala kita ini jadi mahala yang macam manusia yang otaknya cemerlang jemaah. Siap jadi manusia yang otaknya cemerlang insya Allah. Kalau kita ikut dalam musyawarah jemaah, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita akan tahu arahan. Apalagi di penanggung jawab jemaah. Penanggung jawab ini paling sikit dia mesti duduk dalam 6 musyawarah. Baru otaknya bakal agak lurus dalam kerja dakwah ini jemaah. Dan duduk dalam 6 musyawarah ini duduk dengan tawajuh jemaah. Ada juga kawan kita yang berangkat ke Nizamuddin, musyawarah Nizamuddin. Sampai di sana ngapain dia? Kerjanya belanja, kerjanya tidur-tidur. Pulang ditanya, kau dari mana? Musyawarah lah Nizamuddin katanya. Mulutnya bilang musyawarah Nizamuddin, tapi badannya bilang enggak, aku enggak ikut musyawarah, aku cuma belanja-belanja sama tidur-tidur aja di sana. Orang ini sampai kiamat pun kalau datang ke sana tak ada apa-apa aja jemaah. Otaknya kosong melompong, pikirnya tak ada, risaunya tak ada, maka geraknya pun tak ada. Ini tidak termasuk. Yang saya maksudkan duduk dalam 6 musyawarah ini, duduk dalam musyawarah dengan tawajuh, konsentrasi jemaah. Yang pertama musyawarah harian di mahala. Yang kedua musyawarah mingguan dan jur bulanan halqoh di halqohnya. Yang ketiga musyawarah markas daerah kawasan. Yang keempat musyawarah provinsi. Yang kelima musyawarah 4 bulanan Indonesia. Yang keenam musyawarah 2 tahunan Nizamuddin. Ya Allah, bukakanlah kembali Nizamuddin untuk kami ya Allah. 6 ini Pak. Bapak jangan marah ya Pak. Kalau ada penanggung jawab tak duduk dalam 6 musyawarah ini, dialah penyebab kacaunya kerja dakwah di daerah dia. Dialah penyebab rusaknya kerja dakwah di tempat dia. Dia penanggung jawab, tukang ambil keputusan, tukang putus, tukang putus, tapi tak pernah duduk dalam musyawarah yang lebih tinggi jemaah. Kerja dakwah ini jemaah tertibnya naik terus. 10 tahun dia tak ikut musyawarah. Dia pegang arahan 10 tahun yang lalu. Itu zaman kuda makan besi jemaah. Mana ada tuh arahan keluar 6 bulan. Memang gak ada lah orang kau tak pernah duduk dalam musyawarah. Makanya kau tak tahu. Orang yang baru ikut musyawarah pulang kasih garpu jari malah dipentungnya. Kau masih kencing di celana, aku ini sudah malang melintang dalam kerja dakwah. Udah diam kau, jangan banyak cerita. Nah itu katanya. Dialah perusak kerja dakwah di daerah dia. Cuma benar kata bapak, kalau bapak bilang salah pun tetap benar jemaah. Doakan Pak. Jumidar bapak, penanggung jawab yang selama ini tak mau hadir musyawarah supaya hadir dalam musyawarah. Orang-orang yang suka protes dalam kerja dakwah ini jemaah, coba lihat, pasti jarang dalam musyawarah. Pasti jarang duduk dalam musyawarah, bukan jarang lagi, nggak pernah pun Pak dia duduk katanya. Jemaah, duduk dalam musyawarah yang lebih tinggi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri jemaah. Mana-mana provinsi yang orang-orangnya paling banyak hadir dalam musyawarah nasional,
yang paling banyak hadir dalam musyawarah nasional, ini provinsinya paling maju jemaah. Paling maju. Makin banyak yang hadir dalam munas, dalam musyawarah jemaah, tuh provinsi itu makin maju. Begitu juga markas daerah jemaah. Kalau banyak yang hadir, makin maju. Kawasan sama, halqoh sama jemaah. Mahala sama juga. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Jemaah. Mudah-mudahan yang jarang nggak pernah ikut musyawarah tercambuk hatinya untuk ikut musyawarah. Kuat Pak, aminnya Pak. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ikut musyawarah, yang pertama kita bakal tahu arahan. Tahu arahan. Yang kedua jemaah, orang-orang tua kita masih kita mengatakan, walaupun kita cuma duduk saja dalam musyawarah, tak ngasih usul, tidak memberikan usulan, tidak memberikan apa-apa, duduk aja. Apa yang terjadi? Hasil daripada musyawarah itu, ganjaran pahalanya masuk sama kita jemaah. Jadi kalau kita duduk di ruangan Maulana Sa'ad, musyawarah dunia jemaah, walaupun kita duduk aja, maka keputusan-keputusan itu yang dijalankan di seluruh dunia itu jemaah, ganjaran pahala kerja dakwah seluruh dunia masuk sama kita jemaah. Coba, alangkah sedapnya, cuma duduk-duduk aja masuk semua ganjaran pahala itu. Ganjaran pahala orang-orang yang berangkat ke negeri jauh jemaah, ke kutub utara, kutub selatan jemaah, ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, semua ganjaran pahalanya masuk Pak sama kita. Coba, mauqifu sa'atan fi sabilillah khairum min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Sejenak saja. Itu dalam muntaqah hadis, dalam bab istighfar disebut sejenak itu 1 jam. 1 jam di jalan Allah lebih baik lagi daripada ibadah qiyam di malam Lailatul Qadar. Bagaimana ibadah di malam Lailatul Qadar itu? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. 1 jam di jalan Allah lebih baik lagi daripada ibadah 83 tahun 4 bulan di depan Hajarul Aswad. Ibadah di Masjidil Haram, solat di Masjidil Haram, itu bandingannya 100.000 kali lipat dari masjid-masjid yang lain jemaah. Coba, ini 1 jam aja, karena kita duduk dalam musyawarah. Orang berangkat 4 bulan, 6 bulan, ada yang setahun, entah kemana-mana di seluruh dunia. Ganjaran pahalanya semua masuk sama kita Pak. Alangkah sedapnya. Nanti di akhirat akan ditimbang Pak, pahala kita dengan dosa kita, mana yang lebih berat jemaah. Gara-gara kita lepas 1 musyawarah, jadinya dosa kita pula lebih berat daripada pahala kita. Gara-gara lepas Pak 1 musyawarah. Tapi gara-gara ikut 1 musyawarah, ganjaran pahala kita lebih berat daripada dosa kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi amal-amal agama ini adalah amal-amal yang mengingat Allah semuanya. Dihitung zikrullah. Ini zikrullah jemaah rahimakumullah kita ini. Bukan cuma zikir aja, amal zikir aja. Ta'lim zikrullah. Amal mengingat Allah. Amal-amal agama ini amal untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kepada kita rahmat sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Jemaah rahimakumullah. Musyawarah, ganjaran pahalanya jemaah. Apalagi dengan sebab musyawarah ini, fikir akan terbentuk. Fikir akan terbentuk. Jadi kasihan Pak, kalau kawan kita tak pernah duduk dalam musyawarah. Fikir akhiratnya, fikir agamanya tak terbentuk. Yang terbentuk cuma fikir dunianya aja jemaah. Gara-gara usaha dunia, fikir dunia, tak mau duduk dalam musyawarah. Tuh Amir Sab kita Pak Ali sering menyampaikan. Mullah Zakaria mengatakan, aku lebih suka meninggalkan tawaf ketimbang meninggalkan musyawarah. Jadi Maulana Zakaria rahmatullahi alaih mengorbankan tawafnya untuk bisa ikut dalam musyawarah. Jemaah.
Kita karena bodoh jamaah, macam-macam alasan kita buat supaya tak ikut dalam musyawarah. Mudah-mudahan Allah beri faham kepada kita, beri rasa mau dalam diri kita untuk duduk dalam musyawarah. Yang paling utama, pertama sekali musyawarah di mahala kita. Sedia Pak ya, insyaallah ya. Jadi agenda harian itu dijalankan Pak, dari Senin terus jamaah. Jadi kalau orang tak duduk dalam musyawarah, nggak ada fikir, pahalanya pun tak dapat. Pahalanya pun tak dapat, arahan pun dia tak tahu jemaah rahimahullah. Arahan pun tak tahu. Mudah-mudahan semua mahala kita macam manusia yang otaknya cemerlang semua. Amin ya Allah. Siap jalankan insyaallah Pak ya. Musyawarah harian 2,5 jam UMM. Ini dahsyat. Apa firman Allah dalam Quran? Bukan firman Allah ya Pak. Kerja dakwah ini kerja yang paling tinggi. Nggak ada lagi kerja yang lebih tinggi dari kerja dakwah. Saking tingginya jemaah, nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang sanggup menggaji satu orang pekerja dakwah. Nggak ada Pak manusia di seluruh dunia ini. Bukan satu orang. Manusia yang paling kaya, raja-raja, perdana menteri, presiden, kumpul semua jadi satu, mengumpulkan kekayaan mereka atau seluruh kekayaan dunia ini dikumpulkan jadi satu untuk menggaji satu orang yang buat dakwah, maka mereka semua tidak akan sanggup menggaji satu orang yang buat kerja dakwah ini. Lawat watun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh sejenak saja di pagi hari di jalan Allah atau sepetangnya lebih baik lagi daripada dunia dan seluruh isinya. Nggak usah kan satu hari Pak keluar di jalan Allah, sejenak aja, 1 jam aja di jalan Allah, nggak ada satupun seluruh manusia di seluruh dunia ini yang bisa menggaji-gaji kita. Itu kerja yang paling tinggi. Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk, nggak sholat, nggak puasa, tapi Allah buat kerja dakwah jemaah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengajak mendakwah manusia kepada negeri keselamatan. Wallahu yad'u ilal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendakwah manusia kepada surga. Allah aja buat dakwah. Makanya kadang-kadang satu orang kita datang lagi, tak mau dia keluar. Habis itu tak kita datangi, tiba-tiba dia keluar sendiri jemaah. Siapa yang naskil dia? Siapa Pak yang naskil dia? Allah Subhanahu wa taala. Semakin tingginya kerja dakwah, Allah pun buat kerja dakwah. Kalau Bapak nggak buat kerja dakwah, berarti Bapak lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala lagi jemaah. Siap buat dakwah insyaallah. Siap buat dakwah insyaallah. Mudah-mudahan insyallahnya di sini terbukti Pak di makomi kita ya kan. Amin amin ya Allah. Orang yang buat dakwah ini orang terbaiknya Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu laki-laki dan perempuan Pak, bukan laki-laki aja. Kamu laki-laki perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang terbaik. Syaratnya keluar, jumpa semua manusia. Ngapain? Ajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Yang bilang kita terbaik ini Allah Pak. Bagaimana kalau gubernur mengatakan, tuh Pak Ibrahim adalah warga terbaik seluruh Sumatera Utara. Wah, macam mana Pak Ibrahim ini? Dapat fasilitas Pak. Rumah, uang saku, tak apa-apa. Kalau gubernur pergi mungkin Pak Ibrahim ini dibawa juga. Dikenalkan, inilah warga terbaik di provinsi kami. Kalau Presiden Republik Indonesia mengatakan Pak Ibrahim adalah warga terbaik di seluruh Indonesia. Macam mana nasib Pak Ibrahim ini? Lebih dahsyat lagi ya kan? Fasilitas lebih banyak lagi dapat. Santunan lebih banyak lagi dapat.
Ini yang bilang warga terbaik itu Allah Subhanahu wa taala aja berikullah. Pak Ibrahim adalah warga terbaik seluruh dunia aja berikullah. Coba. Apa mungkin Pak Ibrahim ini nasibnya nasib batu aja berikullah. Susah. Jadi orang terbaik mana mungkin susah. Orang terbaiknya gubernur raja mantap, apalagi terbaiknya presiden berikullah mantap. Ini terbaiknya Allah. Orang-orang dakwah ini orang terbaiknya Allah. Tidak mungkin orang dakwah ini susah. Nggak betul tuh cakap bapak. Buktinya aku udah ikut dakwah berapa tahun? Udah 12 tahun. Susah juga katanya. Coba bapak periksa dulu dakwah bapak. Apa yang diperiksa? Pertama 2,5 jamnya coba periksa dulu. Macam mana 2,5 jam bapak? Ya memang 2,5 jam aku, 2-nya hilang, tinggal setengahnya aja. Itu pun seminggu cuma sekali. Nah tuh. Terus 3 hari bapak, ya 4 bulan sekali aku keluar 3 hari Rijal. Mas Turo, ya alhamdulillah 4 tahun udah nggak keluar. Nah cocok lah kalau bapak susah. Jamarikullah. Jadi sekali lagi jamarikullah, orang yang buat dakwah ini tidak mungkin susah. Masa orang terbaiknya Allah susah ya berikullah. Maka siap buat semua Pak. Intikoli makomi masturo. Intikoli makomi masturo. Siap semua Pak insyaallah. Siap semua Pak insyaallah. Ya Allah karuniakanlah kepada kami untuk mengamalkannya dengan betul ya Allah. Orang dakwah orang paling baik. Ucapan dakwah ucapan paling terbaik. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Kerja dakwah kerja yang paling tinggi. Orang dakwah orang paling baik. Ucapan dakwah ucapan paling baik. Jabarikullah. Itu dalam muntakab hadis disebutkan hadis riwayat Bukhari Pak. Tidak ada satu amal pun yang lebih bisa mendekatkan satu orang manusia kepada Allah melainkan amal jihad fisabilillah. Keluar di jalan Allah. Itu amal yang paling bisa mendekatkan diri satu orang kepada Allah. Bukhari Pak, ini Nabi yang ngomong, bukan tukang obat Pak yang ngomong. Paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jihad fisabilillah. Semoga Allah fahamkan kita ini semua. Dengan sebab kerja dakwah, amal-amal akan diperbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai yang beriman, laki-laki dan perempuan, bertakwalah kepada Allah, ucapkan perkataan yang baik. Perkataan dakwah adalah perkataan yang baik, paling baik malah. Maka dengan sebab itu Allah akan perbaiki amal-amal kamu dan ampunkan dosa-dosamu. Jadi jamarikullah, dengan sebab kerja dakwah amal-amal kita makin baik. Jadi kita ini buat kerja dakwah bukan karena kita ini sudah baik, karena amal kita sudah bagus baru kita buat dakwah, bukan. Malah karena amal kita masih berantakan lah makanya kita buat dakwah. Dengan sebab kita buat dakwah Allah perbaiki amal-amal kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi jangan salah paham. Maka Pak, tolong Pak, kalau Bapak mau bicara muzakarokah, bayankah, jamarikullah, doalah kepada Allah. Ya Allah, dengan sebab ini ya Allah, Engkau perbaikilah amal-amalku, ampunkan dosa-dosaku, naikkan keimananku. Ini Pak, sehingga makin hari kita ikut dalam kerja dakwah, kita ini semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamarikullah. Jangan macam kipas angin tuh, orang di bawahnya makin dingin, dia sendiri makin panas. Jamarikullah. Allah Malah Umar Parampuri rahmatullahi mengatakan makin kerja dakwah makin macam Fir'aun jamarikullah. Makin kerja dakwah makin tak mau ngalah jamarikullah. Makin kerja dakwah makin merasa dia aja yang betul, semua salah. Makin kerja dakwah dia merasa dia aja yang pandai, semua bodoh semua jamarikullah. Sehingga pendapat-pendapat orang lain dia pun tak peduli jamarikullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat ini jamarikullah. Jemaah rahimakumullah. Tuh, apa lagi? Jamarikullah.
Orang yang buat dakwah tuh satu langkah kaki aja. Bapak mau pergi silaturahmi, satu langkah kaki Allah gugurkan 700 dosa. Angkat 700 derajat. Beri 700 pahala. Maulana Qasim Quraisy mengatakan Allah tambah lagi pahala membebaskan satu hamba sahaya. Yang sabda Nabi, kalau kamu bebaskan satu hamba saya, sudah cukup bagimu sebagai tameng daripada neraka jahanam. Itu satu langkah kaki, Pak. Satu langkah kaki. Kalau 100, kalau 1000, kalau jamaah jalan kaki, lebih dahsyat lagi. 700 dosa, 700 pahala, 700 derajat. Membebaskan satu hamba sahaya. Satu langkah kaki. Nggak usah pun dapat taskilan jamaah, asal kita datang aja jamaah, dari langkah kaki aja bakal memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, ya kan? Kurang apa lagi? Belum berangkat lagi masih mikir aja. Ini mau jumpa sama Pak Syukur nih. Apa nanti yang ku cakapkan nih? Pak Syukur nih kubisnya aja pun macam parang ya kan? Apa nanti yang mau ku cakapkan? Baru gitu aja Pak, udah dapat pahala 70 tahun ibadat jemaah. Fikir sudah untuk agama, selamatkan manusia, pahala 70 tahun ibadat. Baru kayak gitu aja Pak. Tapi jangan mikirnya aja, berangkat lah ya kan Pak. Satu langkah kaki tuh. Manakala bersalaman, gugur Pak dosa-dosa. Ucapkan salam, dapat ganjaran pahala gitu banyak. Satu patah kata, 1 tahun ibadat. Kalau sudah nikah kali 49 juta lagi. Kalau belum nikah 700.000. Makanya cepat-cepat nikah Pak. Mudah-mudahan yang belum nikah nih Allah kasih istri yang solehah. Sabda Nabi, kalau kamu menikahi satu orang wanita yang solehah, artinya Allah sudah beri kepada kamu hadiah separuh kesempurnaan agama. Jadi wanita solehah itu Pak, separuh kesempurnaan agama. Masya Allah. Jemaah. Tuh, apa lagi? Nih 3 di dalam hadis surat Muslim, semua 3. Apa sabda Nabi? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, siapa yang beramal mengajak kepada kebaikan, akan mendapatkan ganjaran pahala daripada semua orang yang mengikutinya. Jadi Pak, kita buat kerja dakwah, kita ajak orang lain ikut, maka dia ini si A ikut, ganjaran pahala si A dari mulai dia ikut sampai dia mati jamaah, selain dia dapat semuanya masuk sama kita. Si A nih ngajak si B, si B ini ngajak si C lagi, ngajak D lagi, E lagi, F lagi, sehingga sampai hari kiamat ada 2 juta orang di belakangnya. Maka ganjaran pahala 2 juta orang ini, ganjaran pahala apa? Apa aja semua. Dakwahnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, segala macam, semuanya masuk sama kita jemaah. Coba, alangkah hebatnya orang yang buat kerja dakwah nih jemaah. Tiba-tiba kita di akhirat belum sempat naik haji jemaah, udah mati, tahu-tahu dapat ganjaran pahala 50 kali haji jemaah. Dari mana? Dari taskilan kita jemaah sampai hari kiamat, sambung menyambung. Coba. Jadi masalah kita ini karena belum yakin aja Pak kepada akhirat. Iya betul, belum yakin aja kepada akhirat. Kalau yakin Pak, kita nggak ada waktu untuk dunia ini lagi. Udah sibuk kita semua untuk dakwah ini jemaah. Dunia ini apa nih? Cuma untuk memberatkan aku aja nanti di akhirat. Sepak aja pergi. Macam sahabat-sahabat menyepak tuh mahkotanya kaisar ya kan. Emas 60 kilo Pak, disepak-sepak jemaah. Lagi kau sana. Sahabat lain tanya, kenapa kau sepak itu? Gara-gara inilah otak si kaisar tuh rusak katanya. Aku tak mau otakku rusak, makanya aku sepak nih mahkota di katanya. 60 kilo Pak emas. Macam mana kalau ada di hadapan kita? Bukan itu yang kita sepak ya. Kita Pak yang sepak-sepakan untuk dapatkan itu ya kan. Jamaah itulah. Itulah. Yakin kita pada akhirat masih begitu lemah. Kalau kuat yakin dan harap kita kepada janji-janji Allah, kepada perkara akhirat, nggak ada waktu lagi kita untuk dunia ini. Macam para nabi dan rasul jemaah. Tapi walaupun belum macam gitu kali, jangan sempat pula tak ada jemaah, ya kan? Allahu Akbar. Sedia Pak insyaallah buat dakwah nih hari-hari.
Ganjaran pahala semua yang ngikuti kita masuk sama kita semua. Apalagi sabda Nabi, barang siapa yang beramal, nggak dakwah Pak, beramal aja, bilhal aja, jalan ke masjid. Kepala desa jalan ke masjid untuk sholat. Gara-gara kepala desa jalan ke masjid untuk sholat, maka penduduk ikut. Tengok tuh, kepala desa aja mau ke masjid, yuk kita ikut, yuk ikut. Ganjaran pahala mereka ini masuk semua sama kepala desa. Ada lagi di hari surat Muslim juga, dia nggak kerjakan, tapi cuma nunjukkan aja. Kau kalau mau mantap, kau ikutlah tuh jamaah-jamaah tablik tuh. Aku memang belum bisa katanya. Kau ikutlah bapak ini ikut jamaah tablik. Dia dapat pahalanya jamaah. Walaupun nggak buat, tapi kita jangan macam tuh jamaah. Kita buat dakwah lagi. Sedia Pak, insyaallah ya. Macam tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa doa umat hari ini ditolak oleh Allah? Karena meninggalkan dakwah. Baca tuh fadilat tablik. Nabi nggak ngomong sama siapa-siapa. Wudu naik di atas mimbar. Sayyidatina Aisyah itu ngupingnya kan. Kesimpulannya, hai manusia, Allah telah perintahkan kamu, mewajibkan kamu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Amar ma'ruf. Nabi sabda begitu, Allah SWT telah mewajibkan kamu untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau tidak, nanti kamu doa, Allah tidak akan kabulkan doamu. Kamu minta bantuan, Allah tidak akan bantu kamu. Kamu minta tolong kepada Allah, Allah tidak akan tolong kamu. Kemudian Nabi pun turun dari mimbar. Ini enggak disadari umat Pak. Bahkan saya ahbab-ahbab enggak menyadarinya. Dengan sebab tak dakwah lah, maka doa-doa kita tak diterima Allah. Minta tolong kita tak ditolong Allah. Minta bantuan kita tak dibantu Allah. Jemaah rahimakumullah. Maka sekali lagi pasang tekad. Jumpa umat hari-hari. Tak lama Pak, 10% aja. 2,5 jam aja. Jadi ahbab yang selamat. Sekali lagi, semua sedia Pak? Tunjuk tangan Pak, tinggi-tinggi yang siap. Ya Allah, kami telah berikrar ya Allah, Engkau karuniakanlah kepada kami ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Amin. Dua ini aja Pak kuncinya. Karena 2,5 jam UMM ini alat segala takaja. Baca tuh agenda harian nomor 5. Takaja hari ini menjumpai orang-orang Islam atau orang kampung dalam 2,5 jam UMM untuk dibawa keluar di jalan Allah. Itu kerja setiap hari. Alatnya apa? 2,5 jam UMM. Hari Senin kunjungan kepada jamaah bayangan 4 bulan 40 hari sepertiga hidup. Kunjungan kepada ahbab 4 bulan 40 hari 3 hari yang tidak aktif. Alatnya apa? 2,5 jam UMM. Hari Selasa jamaah rahimakumullah, kerja memperbanyak taklim rumah, kerja membentuk jamaah Masturo Negeri Jauh IPB 40 hari 10-15 hari 3 hari, menyiapkan rumah menerima jamaah Masturo. Alatnya apa? 2,5 jam UMM. Hari Rabu kerja menyempurnakan amal makomi di mahala sendiri. Jamarikullah. Kunjungan kepada keluarga yang tinggal huruf. Alatnya apa? 2,5 jam. Hari Kamis usuli jur bulanan halqoh. Usuli ahbab hadir malam Sabtu jari. Alatnya apa? 2,5 jam UMM. Hari Jumat kunjungan kepada ulama umarok khawas. Jamarikullah, menyempurnakan jamaah 3 hari nisab. Alatnya apa? 2,5 jam. Agenda dan musyawarah untuk taklim mingguan Masturo. Untuk memperbanyak orang hadir dalam taklim mingguan Masturo, alatnya apa? 2,5 jam UMM. Hari Sabtu usuli jamaah 3 hari nisab. Alatnya 2,5 jam. Nusroh jamaah gerak, alatnya 2,5 jam. Menguatkan maktab Quran anak-anak, alatnya 2,5 jam. Hari Ahad kerja atas pemuda pelajar mahasiswa santri, alatnya 2,5 jam. Kerja rumah sakit lapas, alatnya 2,5 jam. Semua 2,5 jam UMM. Maka kalau 2,5 jam UMM-nya mati, mahala tuh mati jemaah regular. Siapa yang siap mahalanya mati? Ini yang ngantuk-ngantuk biasa gitu jemaah regular. Siapa yang siap mahalanya jangan sampai mati jemaah regular. Semua Pak insyaallah. Amin amin ya Allah. Jadi kalau ini 2 jalan, maka yang lain otomatis ngekor Pak.
Taklim rumah, taklim masjid, jaulah 1, jaulah 2, keluar 3 hari. Bahkan sampai masjid hidup 24 jam. Dan kalau ini jalan terus, pasti dan pasti satu ketika dari mahala Bapak akan berangkat jamaah sempurna ke negeri jauh. Dua nih aja modalnya. Mudah-mudahan Allah beri faham kepada kita semua. Target kerja Makobi ini selain orang-orang kampung ini tadi adalah itu yang pertama. Yang kedua, berhikmat kepada ulama. Nanti Bapak bakal dengar mujakarah ulama. Yang ketiga, kerja atas pemuda pelajar mahasiswa santri. Nanti Bapak akan dengar juga. Yang keempat, kerja Masturo. Kerja Masturo ini adalah kerja yang paling penting. Gimana? Itu satu orang wanita yang tiap hari tidur bersama dengan kita, jemaah. Yang kadang-kadang kita lengket sama dia, 2 jadi 1, jemaah. Dari dia lahir anak-anak kita, jemaah. Gara-gara dia kita sibuk semua cari duit, jemaah. Jemaah. Itu cuma kita pakai waktu di dunia aja, jemaah. Kita nggak ada berniat supaya istri kita nih untuk jadi istri kita juga nanti di akhirat. Jemaah. Maulana Sa'ad Damat Barakatuh mengatakan, keluar Masturo lebih penting lagi daripada keluar Rijal. Siapa yang ngomong, Pak? Maulana Sa'ad. Jadi kalau ada orang mau protes, proteslah Pak ke Nijamuddin, cari Maulana Sa'ad. Kau Maulana suka-suka hatimu aja ya. Apa maksudnya Pak? Ini orang yang membantah. Orang yang membantah keluar Masturo lebih penting lagi daripada keluar Rijal. Enggak, keluar Rijal tuh lebih penting dari Masturo. Mana ada tuh Masturo, tak ada tuh katanya. Kepala otak kau tuh yang tak ada, bilang. Dia kasar, kita kasar juga lah. Karena dia bakal menyesatkan umat. Orang yang cakap macam gini ini tak ada tuh keluar Masturo, yang ada cuma keluar Rijal aja. Orang macam ini menyesatkan umat. Kalau Ustaz Abdul Halim bilang mulutnya nih masukkan mercon ke dalam katanya. Ya marikullah. Maulana Sa'ad yang ngomong. Keluar Masturo lebih penting dari keluar Rijal. Tahun 2017 Musyawarah Indonesia di Nijamuddin. Ya marikullah. Kemarin tuh Maulana Faruk yang datang kemari, di sini pun beliau ngomong. Di Jakarta pun beliau ngomong. Jika kerja Masturotnya bagus, kerja Rijalnya akan meningkat sampai 10 kali lipat. Ya marikullah. Allahu Akbar. Kalau ada juga ahbab-ahbab yang membantah ini, jemaah, jumpalah sama beliau. Entahnya nanti bulan 12 beliau juga datang balik Pak kemari ke Indonesia. Tuan Mirsab kita Pak Ali mengatakan nanti musyawarah nasional bulan 12 mungkin 3, 4, 5 itu masing-masing dari Nijamuddin bakal datang. Bayi Mursalin dengan Bayi Faruk Angkola sudah dapat visa Pak. 2 nih sudah insya Allah bakal hadir. Jemaah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk hadir ke sana. Jadi kalau nggak percaya Pak, kerja Masturot bagus, kerja Rijal akan naik 10 kali lipat. Kalau nggak percaya, kita hapus saja Pak kerja Masturot ini. Jadi seluruh kita nih jangan ada taklim rumah, jangan ada taklim mingguan Masturo. Jemaah, jangan ada keluar Masturo 3 hari. 10-15 hari, 40 hari, 2 bulan, nggak usah. Pokoknya Masturo nggak ada semua. Jemaah, mati Pak kerja dakwah. Nggak usah kan kita belacak-belacak nih jemaah. Nabi Nuh aja nggak jalan Pak. Bukan berarti Nabi Nuh gagal ya Pak. Ini Allah mau bagi tahu kepada kita. Allah mau ajari kita. Walaupun nabiku yang ulul azmi dakwahnya 950 tahun. Malam siang buat dakwah, tidak mungkin salah dalam berdakwah, tapi karena istrinya tak ikut, tak ada orang yang beriman. Kalau ada pun cuma sedikit, cuma 83 orang. Itu Nabi Nuh Pak, apalagi kayak kita ini jemaah, lebay pun tidak jemaah. Buat dakwah, istri tak dibawa jemaah. Kitalah menjadi penyebab hancurnya kerja dakwah ini.
Orang-orang yang buat kerja dakwah tapi tak bawa istrinya dalam kerja dakwah, inilah penyebab penghancur kerja dakwah. Maulana Syamim mengatakan ahbab yang paling zolim. Kalau saya mengatakan ahbab yang paling zolim di seluruh dunia adalah ahbab yang tak mau bawa wanitanya untuk keluar masturo. Jadi kalau ada yang mengatakan apa tuh, tak ada tuh, mana ada keluar masturo, yang ada keluar rijal. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada kisah ini jemaah. Nanti kalau Bapak ada baca Pak. Kisah khusus berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Di situ beliau menyebutkan kalau Nabi pergi berjihad, pergi perang Pak, maka istri Nabi diundi. Siapa yang keluar namanya itu akan ikut dengan Nabi perang. Ikut perang Pak, bukan jalan-jalan. Yang taruhannya nyawa. Kalau nggak nyawa jadi tawanan, jadi gundik musuh. Istri Nabi jadi gundik musuh, itu pun dibawa juga jemaah. Untuk mati, untuk jadi gundik jemaah, dibawa Nabi juga. Apalagi kalau cuma keluar 2 bulan masturo jemaah. Mudah-mudahan Allah beri faham kepada kita. Itu istri Nabi Pak, dibawa untuk perang. Apalagi istri kita yang marilah. Mudah-mudahan Allah beri faham kepada kita. Kenapa? Karena paling banyak nih ahbab-ahbab nih, paling banyaklah ahbab yang tak mau keluar masturo. Kalau dengan pelajar 41.000, tidak ikut pelajar 36.000 ahbab kita ini. Dari 36.000 ini Pak, 29.000 tak pernah keluar masturo. Coba 29.000, 22.000 ahbab 3 hari, 7.000 40 hari, 4 bulan 1 tahun. Anggaplah nih 22.300 ini orang 3 hari memang dia belum mau keluar masturo. Nih yang 40 hari 4 bulan 1 tahun, 7.000 orang tak pernah Pak keluar masturo walau sekalipun. Jangan harap nanti Bapak selamat nanti di akhirat. Jemaah, Bapak sholat 5 waktu di masjid atau sholat 5 waktu, puasa dijaga tuh semua, tapi amal dakwah ditinggal, masturo tak dibawa, nanti dia akan tuntut jemaah di akhirat. Subah masturo Pak, tunjuk tangan. Subah masturo, tinggi-tinggi Pak, subah masturo. Ahbab-ahbab yang ada di tempat kita, kalau tidak kita datangi untuk ajak keluar masturo, nanti bapak-bapak subah masturo ini di akhirat dituntut oleh mereka semua. Gimana itu? Wah kalau gitu nggak usah jadi subah masturo lah, tambah parah jemaah. Itu macam lari dari medan peperangan ya kan? Sabda Nabi, orang yang lari dari medan peperangan halal darahnya jemaah. Kita ini yang kita buat yang mudah-mudah aja Pak. Apalah susahnya datang sama orang yang belum pernah keluar masturo, kasih sama dia fadilat. Kalau dia nggak mau ya udah pulang, nanti datang lagi jemaah. Cuma gitu aja. Yang mudah-mudah kita buat, yang susah-susah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa datangi ahbab-ahbab kita yang belum pernah keluar masturo? Jangan sampai dia menjadi orang zolim jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tidak mau memajukan kerja masturut, apalagi kita tak mau keluar masturut, inilah kita inilah penghalang hidayah jemaah. Penghalang melejitnya, majunya kerja dakwah ini. Kita malah ahbab jadi penyebabnya jemaah. Jadi walaupun selevel Nabi Nuh buat dakwah, tapi kalau istri tak ikut, agama tidak berkembang. Itu bukti jemaah. Mana buktinya? Kalau kerja masturatnya bagus, rijalnya akan naik 10 kali lipat. Tuh Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidatina Hajar ditinggal di Mekah, tak ada manusia, tak ada hewan ternak, tak ada sayur-sayur, tak ada air, siap ditinggal di situ. Bahkan Sayyidatina Hajar mengatakan,
Kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, pergilah. Allah tidak akan sia-siakan kami. Allah tidak akan sia-siakan kami, katanya. Padahal manusia tak ada, hewan ternak tak ada, sayur mayur tak ada, air pun tak ada. Macam istri bapak, Jos. Udah bang, apa lagi bang? Berangkat bang. Ya dek, bagaimana abang mau berangkat? Adik ini nggak ada apa-apa di sini. Istri kita macam Sayyidatina Hajar tadi. Allah tidak akan sia-siakan kami. Berangkat bang. Dahsyat. Aku bang, tengok tuh Sayyidatina Hajar. Aku juga kepingin jadi Sayyidatina Hajar akhir zaman. Tengok Sayyidatina Hajar. Nggak ada manusia, nggak ada hewan ternak, nggak ada sayur, nggak ada air. Bisa mengatakan Allah tidak akan sia-siakan kami. Ini abang berangkat 6 bulan, 4 bulan. Masih ada orang tuaku, masih ada mertua, masih ada jiran tetangga, masih banyak rumah-rumah, masih ada hewan ternak walaupun bukan punya kita, masih banyak sayur mayur, masih banyak air. Apalagi bang, berangkat bang. Maka istri bapak ini macam Sayyidatina Hajar akhir zaman dia berkata. Dahsyat enggak? Dahsyat. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dibawa pak keluar Masturo. Kalau enggak 3 hari aja pun tak dikasihnya. Tuh kemarin tuh di markas ulama kita bayan ya kan, katanya suaminya dengar bayan 2,5 jam. Maka dia pulang mau berangkat lah. Istrinya cuma cakap 2,5 menit aja mereka. Ada juga yang mengatakan masih bayan 4 jam. Sehingga semangat naik sampai ke pucuk kepala aja mereka. Udah mau berangkat nih, tekad nih, tak ada lagi nih. Sampai di rumah istri cakap 4 kata aja. Dengar bayan 4 jam, istri cakap 4 kata. Abang keluar, aku keluar. Tak jadi pak berangkat ke mereka. Sayyidatina Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim buat dakwah di Mekah? Enggak pak, Nabi Ibrahim tidak buat dakwah di Mekah, buat dakwah di Palestina. Di Mekah 13 tahun Sayyidatina Hajar di situ. Dia berkata, siap berangkatlah suamiku, Allah tidak akan sia-siakan kami. Menafikan logikanya. Dia berkata, menafikan pandangan matanya, menafikan akalnya, menguatkan imannya. Allah tidak akan sia-siakan kami. Berapa taskilan Sayyidatina Hajar? Dia berikutlah. Berapa taskilan Sayyidatina Hajar? Bukan satu kampung pak, bukan satu kota, bukan satu negara, satu dunia pak taskilan Siti Hajar. Tiap tahun orang-orang berlomba untuk naik haji ke sana. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Dulu sebelum pandemi, hari-hari tidak kurang dari 450.000 orang umroh di sana. Taskilan siapa aja marikulah? Mak, nggak ada suaranya. Taskilan siapa? Jamarakullah. Kurang kuat. Taskilan siapa? Ini maksudnya supaya saya paham, kita paham tingginya nih potensi daripada wanita. Sampai-sampai dalam Quran Allah firman, inna kaida kunna azim, sungguh daya daripada wanita itu dahsyat. Jamarakullah. Jadi di mana letak kedahsyatan wanita ini? Kalaupun kita bawa keluar Masturo 2 bulan negeri jauh, bukan bisa istri kita buat jauh lah ya kan? Buat khususi, buat pentas di tengah kota, bini kita bayan. Mana bisa aja mereka. Walaupun dibawa keluar cuma di dalam rumah aja ya. Sholat sunat, baca Quran, zikir, mujakarah, doa, dengar bayan. Cuma itu di dalam rumah. Tapi kok di dalam rumah bisa dahsyat nih jadi penyebab hidayah. Alim ulama kita, orang-orang tua kita mengatakan, masih kita mengatakan penyebabnya nih 3. Dan ini hanya akan datang kalau wanita keluar di jalan Allah, dibawa dalam kerja dakwah. Yang pertama, kalau wanita ini ada fikir risau untuk tersebarnya hidayah, tersebarnya agama, tersebarnya usaha agama, jabarikullah, tersebarnya kerja dakwah. Wanita ini ada fikir risau. 2008 Syekh Abdul Wahab almarhum, semoga Allah lapangkan dan terangi kubur beliau, dalam bayannya menyatakan, kalau adalah satu orang wanita yang buta, apalah yang bisa dibuat wanita buta?
Tapi wanita buta ini ambil keputusan, dakwah adalah maksud hidupku, kata Syekh Abdul Wahab. Maka ketika itu juga kesan kebaikan dari keputusan wanita ini Allah sebarkan ke seluruh alam jamarikullah. Itu wanita buta, apalagi wanita melek jamarikullah. Tapi musuh-musuh Islam tak tahu entah berapa lama sudah buat kerja ini, dan mereka sudah sukses besar dengan misi mereka. Mereka telah menjadikan istri kita ini budak-budak di rumah tangga kita jamarikullah. Babu-babu di rumah kita, pembantu-pembantu di rumah kita, kerjanya masak, kerjanya nyuci, kerjanya ngurus rumah, kerjanya jaga anak jamarikullah. Ini misi daripada musuh-musuh Islam. Sehingga hari ini apapun setuju, bukan orang umum jamarikullah, apapun setuju, tugas utama istri masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Padahal tak ada satupun ayatnya dalam Quran yang menyebutkan kewajiban istri adalah masak dan nyuci. Tak ada ayatnya. Bukan ayatnya aja tak ada, hadisnya pun tak ada jamarikullah. Ayatnya tak ada, hadisnya tak ada. Jadi dari mana orang Islam dapat kepahaman bahwa kerja utama istri masak, nyuci, jaga anak, urus rumah? Dari setan jamarikullah. Dan ini adalah misi besar dari musuh-musuh Islam. Mereka tahu dakwah tanpa wanita maka agama akan mati. Mereka tahu Pak, kita yang tak tahu. Dakwah tanpa wanita mati. Dakwah tanpa wanita mati. Sama-sama Pak, dakwah tanpa wanita mati. Mesti faham macam itu. Jamarikullah. Jadi yang pertama, kalau wanita ini ada fikir risau untuk tersebarnya agama. Yang kedua, kalau wanita ini ada doa untuk tersebarnya agama. Kalau wanita kita, istri kita hari-hari konsentrasinya cuma masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah, ngelayani suami, kira-kira bisa nggak dia doa untuk tersebarnya hidayah? Hah? Bisa nggak? Jauh Pak, panggang dari api. Paling dia doa untuk alat masaknya jamarikullah, doa untuk mesin cucinya, doa supaya anak-anaknya jadi sarjana semua, doa supaya rumahnya jadi macam istana jamarikullah. Doa hidayah, maaf cakap lah Pak. Kalau hari-hari konsentrasinya cuma masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita jamarikullah. Maulana Ilyas rahmatullahi mengatakan, doa satu orang wanita untuk tersebarnya hidayah, maka dengan sebab itu Allah akan percepat hidayah ini tersebar di seluruh dunia. Itu Pak. Coba Bapak pikir dulu. Istri Bapak keluar 3 hari, 10, 15 hari, bahkan 40 hari, bahkan 2 bulan IPW negeri jauh jamarikullah. Ada nggak dalam dirinya fikir risau untuk tersebarnya hidayah? Belum tentu. Ada nggak dia pernah doa untuk tersebarnya hidayah? Belum tentu. Itu sudah keluar Mas Turo negeri jauh, apalagi kalau tak pernah keluar Mas Turo jamarikullah. Istri kita inilah bakal jadi penghancur akhirat kita jamarikullah. Pikir risaunya untuk dunia, doanya pun untuk dunia. Kalau dibelah kepalanya, ditengok isinya itu harta benda dunia semua jamarikullah. Maka wajar kita ini diperasnya sampai kering jamarikullah. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat Pak. Kalau istri wanita menangis untuk tersebarnya hidayah. Menangis Pak. 3 ini hanya akan wujud kalau istri dibawa dalam kerja dakwah. Udah dibawa pun belum tentu wujud jamarikullah. Apalagi nggak dibawa jamarikullah. Dan istri ini kasihan Pak. Korbannya begitu hebat di dunia ini. Masak pagi siang malam, nyuci pagi siang malam, jaga anak pagi siang malam, tengah malam, ngurus rumah. Masya Allah, Masya Allah. Layani suami lagi 24 jam tuh tak cukup Pak untuk istri kita. Letih jamarikullah. Coba bayangkan istri hamil aja jamarikullah udah berat kali jamarikullah.
Dalam Quran Allah bagi tahu wanita yang hamil itu apa namanya? Kesusahan di atas kesusahan. Wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Tuh Amir kita dulu pernah bayan, tuh Maulana Ibrahim dulu pernah menyampaikan, kalau satu orang kena sakit, kena rasa sakitnya sampai level H misalnya, H, dia nggak tahan lagi, dia akan mati. Sampai level H tuh dia akan mati. Tetapi satu orang wanita yang melahirkan Jamarikullah, itu rasa sakitnya bisa sampai 7 kali level H itu Jamarikullah. Coba. Sampai ada perempuan mau melahirkan ngamuk-ngamuk sama suami, megang terus bang tempat tidur sambil jerit-jerit, bang ini gara-gara kau nih bang, gara-gara kau nih bang. Itu waktu mau melahirkan, udah lahir minta lagi Jamarikullah. Jemaah rahimakumullah. Nabi telah bersabda, aku lihat penghuni neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita. Aku lihat penghuni neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita. Mudah-mudahan tidak termasuk wanita-wanita kita. Kalau wanita-wanita kita tergolong dalam wanita-wanita yang banyak-banyak itu, sama persis modelnya sama orang tuh, kita khawatir itu bakal jadi kawan-kawan orang tuh lah nanti di neraka jahanam. Maka semestinya Pak, kita bangga Pak, kalau wanita kita ini jadi wanita yang sedikit, bukan jadi wanita yang banyak. Karena wanita yang banyak tuh bakal masuk neraka. Wanita yang sedikit Pak, wanita kita Masya Allah, Allah jadikan ratu daripada 70.000 para malaikat dan bidadari nanti di surga. Jamarikullah. Dalam kitab At-Tazkirah disebutkan wanita dunia ini kalau masuk surga Allah cantikkan sampai 70.000 kali lipat. Jamarikullah. Sampai almarhum Ustadz Tengku, semoga Allah lapangkan dan terangi kubur beliau. Semakin cantiknya istri kita tuh di surga, manakala kita belakangan masuk surga. Tuh kemarin Ustadz Ali Mahfuji, Maulana Ali Mahfuji Pak, Surah Indonesia mengatakan, ini wanita yang jadi da'iyah, wanita yang solehah ini, dia bakal masuk surga lebih duluan dari suaminya 10.000 tahun. 10.000 tahun. Suaminya belakangan masuk surga, nggak tahu lagi dia mana istrinya. Semakin cantiknya Jamarikullah. Sehingga Ustadz Tengku mengatakan, bagaimana cara suami mengenal istrinya nanti di surga? Beliau mengatakan kalau di dunia detak jantung istri kita tuh dak dikduk. Tapi kalau di surga detak jantung istri kita tuh manggil kita. Afrijal gayulwas. Tahulah Pak Afrijal, oh ini rupanya istriku Jamarikullah. Semakin cantiknya 70.000 kali lipat Jamarikullah. Maulana Syami mengatakan, nih istri yang jadi da'iyah ini nanti di akhirat dia akan didudukkan bersanding-sanding dengan istri para nabi. Bapak ini siapa namanya? Pak Sahrial. Istri Pak Sahrial Allah dudukkan bersanding-sanding dengan Khadijatul Kubro, istri Nabi. Baru orang di dunia di tengah-tengah itu kan bojone Pak Sahrial. Kok iso ya jagongan karo istri Kanjeng Nabi, bojone Kanjeng Nabi. Baru orang sadar karena istrinya ikut dakwah, makanya mereka minta pulang lagi Pak ke dunia untuk buat amal soleh. Farji'na na'mal solehan, ya kan? Ini ahbab-ahbab yang tidak buat dakwah nanti di sana gitu juga Pak, bakal minta, ya Allah pulangkanlah kami ke dunia buat amal soleh ya Allah. Aku ya Allah akan keluar 1 tahun setiap tahun ya Allah. Itu udah di akhirat, apa gunanya? Asing-asing yang nggak sunat pun macam gitu juga Jamarikullah. Hakul yakin. Jadi hakul yakin kita ini di sini Jamarikullah. Untuk itu Jamarikullah bawa nih Pak istri kita dalam kerja dakwah. Ada yang nggak siap Pak? Enggak ada. Semua siap insyaallah. Coba tunjuk tangan dulu yang punya tekad walaupun sekarang belum pernah keluar tapi punya tekad bawa istri ke negeri jauh. Semua Pak ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Engkau pandanglah niat kami ini ya Allah. Engkau pandanglah niat kami ini ya Allah. Murahkanlah kami membawa istri kami untuk berangkat ke negeri jauh ya Allah. Dibawa. Yang sudah lama-lama jemaah tapi masih belum pernah keluar 3 hari Mas Turo, gak usah tunjuk tangan Pak. Bapak pasang tekad aja dalam hati Bapak, nih pulang nih aku tidak akan tawar-tawar lagi. Aku akan bawa nih istriku keluar di jalan Allah. Untuk itu Pak, bapak-bapak yang macam gini, baguskan akhlak kepada istri. Baguskan akhlak kepada istri. Kalau istri buat salah jangan marah. Doa saja kepada Allah. Pak Muslihuddin mengatakan kalau istri kita merepet, anggap aja istri kita lagi berzikir. Oke Pak, berakhlak dengan istri, panggil dia dengan mesra, cium keningnya, cium pipinya. Istri kita Pak, bukan istri orang. Belai dia, alangkah sayangnya istri udah capek-capek di rumah, tapi tak pernah dibelai sama suaminya. Jablay, dibelai, bantu kerjanya jemaah. Bantu kerjanya, walaupun istri kita rasa perempuan paling jelek di seluruh dunia, walaupun kita merasa istri kita nih perempuan paling jelek di seluruh dunia, mulut kita bilang, wahai adinda, tak ada lagi wanita yang lebih cantik di dunia ini melainkan engkau. Bilang macam tuh, bisa Pak? Nggak ada istri yang tak suka dibilang cantik. Siap bilang istri cantik? Kalau istri kita makin lama makin gemuk, macam buntal badannya, jangan kita terus terang kali. Kau nih Dek, badan kau macam buntal sekarang. Abang pun hilang selera abang tengok kau. Katakan kepada istri kita, adik ini makin lama badannya makin berkah. Makin berkah. Padahal berkah sama buntal lu samanya ya kan. Pokoknya ujung-ujungnya siap berangkat Mas Turo jamaah. Insyaallah ya Pak semua ya.